Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali jumpa dalam nuansa pencerahan hati. Penting dalam hidup ini untuk agar bisa kita meredam kekecewaan. Kekecewaan yang terjadi, yang kita alami, kita harus menyikapinya dengan tenang. Kita sendiri yang harus mampu meredamnya, meredam aneka kekecewaan. Kecewa terhadap hal apapun. Kecewa dikarenakan oleh sesuatu hal yang kita harapkan tidak terwujud, yang kita inginkan tidak tercapai, yang kita harapkan jauh panggang dari api. Kekecewaan bisa terjadi secara internal maupun eksternal. Kecewa secara internal dalam rumah tangga, pada keluarga, internal kita dengan kita sikapi tetap. Kita harus mampu meredam dengan sikap tenang, arif dan bijaksana. Kekecewaan faktor eksternal dengan teman, baik pada lingkungan terdekat maupun dimanapun kita berada. Ada sesuatu hal yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Akhirnya ada sebuah rasa kecewa. Redam, jangan lama-lama, langsung redam. Dan kuncinya kita harus mampu menyikapinya dengan tetap tenang. Untuk itu maka rumusnya agar kekecewaan yang kita alami, kuncinya ada pada diri kita sendiri. Artinya saat kita buka pada diri kita ruang kekecewaan tersebut ada pada keakuan kita, kedirian kita, ego kita, maka akan meletup dia. Maka akan terjadi sedikit banyaknya terkuak, terekspresi, tercermin dari untayan kata, sikap maupun perbuatan. Jadi kitalah yang mengizinkan atau tidak kekecewaan itu terjadi atau tidak, kita sendiri yang mengendalikan. Untuk itu maka prinsip tak satupun debu yang berterbangan, bahkan daun yang lepas dari rantingnya, atas izin Allah, jika sesuatu belum sesuai yang kita harapkan, segera ambil pesannya. Ambil pesannya, hakikatnya untuk kebaikan dan perbaikan kita sendiri. Dan kunci ketenangan sejati adalah senantiasa hadir diri kita, kalbu kita, hati kita terpaut selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hakikat ala bizikrillah tatma'innul qulub. Terus diulang-ulang ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ketahuilah, hanya dengan terpaut hati zikrullah, selalu ingat pada Allah, niscaya hati akan tentram.
Kekecewaan hakikatnya untuk kebaikan-perbaikan, menanamkan nuansa ridho, menanamkan nuansa untuk mantap, teguh pendirian, tawakal pada Allah, menanamkan nuansa untuk tetap menyikapinya dengan sabar, seraya mensyukuri yang ada. Tidak bisa tidak, harus terpaut hati pada Allah. Caranya senantiasa kita harus riyadhah, berlatih kapanpun, dimanapun, sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, terpaut hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dengan zikir nafas, ingat saat menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, Allah, 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 Qul Allahu ahad. Katakan dia Allah Esa. Esa, la ilaha illallah. Tiada yang hidup, menghidupkan hakikatnya hanya Allah. Tiada yang berbuat apapun hakikatnya Allah. La maujud illallah, yang wujud pun hanya Allah. Tanamkan pun selalu hakikatnya kita, dan termasuk siapapun, alam semesta jagat raya, siapapun, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus kecewa? Memang semuanya tiada daya. Untuk itu, maka saat kita senantiasa hadirkan hati terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita inginkan, yang kita tidak inginkan sama, pautkan pada Allah. Akhirnya yang ada adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuklah segera, ambil pesannya ke dimensi hikmah, ke gerbang hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang diberikan hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Salah satu buah hikmah untuk meredam kekecewaan, dia akan mampu mengambil hikmahnya apabila senantiasa kita sikapi dengan hati tenang, terpaut, senantiasa hati kita, kalbu kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa rahmat berkah ridhonya menghiasi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, menata meniti ridho ilahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.